yang sering bikin cekcok itu sebenarnya saya. Iya. Sebenarnya saya. Kenapa? Ya pada waktu itu kita mainkan lagu Blink, kita susupi lagu sendiri pada waktu itu. Perjuangan dia. Oh, Ciptaan dia. Ya, kita harus mengapresiasi yang baik. Bayangin aja ya. Taruhlah kita keluar sekolah pada waktu itu udah SMA. Yo guys, kali ini kita lagi bareng sama 2159. Halo. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lama tak jumpa ya. Kita yang harusnya nanya ya, 2159 kemana aja? Oh, kemana aja ya? Ya salah satunya sih sibuk sama rumah tangga. Quality Itu time. doang. Cuma itu doang. Ya pikiran sih masih tetap ke musik ya. Karena ya dengan musik itu menurut saya sih bisa keren. Iya. Dengan musik itu bisa Passionnya keren. karena passionnya di sana tuh. Passion sih di situ. Nah, banyak juga nih teman-teman milenial yang zaman sekarang belum tahu kan. Iya. Apa namanya rekam jejaknya si 2159 berawal dari mana, terus bermain di mana aja. Coba ceritain ke teman-teman. Berawal paling waktu kita main band bareng ya. Iya. Waktu itu kita masih bendera masing-masing. Jadi Maksudnya gimana tuh bendera masing-masing tuh? Band awal punya masing-masing. band sendiri. Oh, band masing-masing. Nah, Oke. Saya punya band sendiri. Saat itu saya belum kenal sama Awal. Ah. Saya belum kenal sama Awal. Ya singkat cerita setelah acara tersebut selesai, tiba-tiba saya dicari sama seseorang. Itu apa tuh? Dicari sama Awal. Singkat cerita Awal ngejejelin saya pakai musik Blink. Saat itu tuh. Iya, Tahun berapa? 2004. 2004. Tua ya. 2004 berarti. Anda 2004 masih dalam tanggungan ya. Udah main musik, Bray. Terus Ya setelah dijejali dengan musik Blink, kembali kita ketemu lagi sama Awal. Kamu suka yang mana lagunya? Oh yang ini. Mulai pada waktu itu kita latihan, ya ujian. Ya terus terang pada waktu itu saya nggak suka dengan nama band Awal ya. Karena mengandung unsur wanita. Oh ya, saya tahu. Tapi mantannya nggak boleh masih- disebutin ya. Namanya ya. saya tahu. Ya, Oh ya. ya. Pada waktu itu kita berembuk, ya udah kita bikin nama baru, ya udah nama itu dengan nama angka. Dengan sistem pada waktu itu kocokan ya. Kita punya Voting lah. ya. Berdua berarti. Bertiga. Oh, itu udah bertiga. Ada bertiga. Ya 2159 asli lah ibaratnya ya. Oh iya, original lah ya. Personel awal. Hanya yang keluar kan nama itu, yang mau tidak mau ya saya terima dengan lapang dada. Berarti 2159 itu dari siapa tercetusnya? Terusnya dari Bobby, Dari saya. Kenapa itu 2159 kan nggak kepikiran ya? Iya. Ada maksud apa nih? Iya, Dari hal itu. Ya sebetulnya sih mengandung pesan moral. Pesan moral ya jangan sampai melakukan hal-hal yang keluar batas. Ya. Dalam artian keluar batas itu saya nggak akan menyebutkan secara spesifik, tapi yang namanya keluar batas itu kan ibaratnya mencuri, terus menyakiti orang, apa segala macam lah. Pokoknya ya dengan nama 2159 itu kita, aduh, ini ada uangnya siapa ya? Ah janganlah. Itu kan melampaui batas, ibaratnya melampaui batas apa yang bukan hak kita tapi kita ambil. Ya singkatnya sih seperti itu. Semacam pesan aja. Iya, cuma pesan aja. Ya mau tidak mau orang keluarnya nama itu kan, saya juga punya nama sendiri tapi dia yang ini ya. Tapi awal waktu itu menyarankan nama apa itu? Lupa saya. Oh lupa. Dengan berjalannya waktu. Berarti kan sebelumnya
punya band masing-masing nih. Iya. Awal waktu itu ambil genre apa tuh? Apa emang sudah di Melodic sama. Sudah melodic. Sama aja melodic, sama melodic. Cuman satu genre. Satu genre. Kalau saya agak sedikit ke India mungkin pada waktu itu Bobby lebih milih ke label kan yang suka kan label. Oh iya. Belum label ini. Ya, intinya sih melodiknya awal nih lebih ke barat-baratan. Melodik saya lebih ke kearifan lokal, yaitu ya band dari Jogja. Bedanya di sana tuh. Bedanya itu doang. Nah, berarti pertama kali manggung 2159 di acara apa? Aduh, dia juga lupa ya. Ini dia. Wah, saking banyaknya mungkin. Itu ngabuburit jadi barang tuh. Oh, acara produk ya? Ngabuburit. Misalnya 2000 berapa? 2000 berapa? Oh, itu yang di ini dulunya Bank Syariah apa itu? Bank itu tuh yang di lampu merah sebelumnya. BNI. Depan Lamba Jaya. Oh, Lamba Jaya. Samping Iya, Lamba iya, Jaya iya. tuh. Nah, pertama kalau nggak salah Oh iya. itu. Iya. Kalau nggak salah Itu awal-awal. itu ya bulan puasa ya, acara ngabuburit. Nah, kita udah saya udah makan beberapa lagu Blink. Ya pada waktu itu kita mainkan lagu Blink, kita susupi lagu sendiri pada waktu itu. Itu udah punya single lagu berarti, udah punya lagu sendiri. Udah punya. Cuman belum direkam lah. Iya, belum. Baru Iya. aja. Saya 2004, gua masih kelas 5 SD bang. Serius. Itu ngobrol. Ya waktu itu apa ya? Nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan segala macam itu gampang untuk Aksesnya. untuk membuat untuk mendokumentasikan itu kan sekarang kan Iya, sangat mudah ya. Iya. Bila dibandingkan pada waktu itu kan susah. Pada waktu itu ada sih ada, cuman Ya kemana lah ya? ada cuma jauh, terus juga kan ya perlu biaya juga. Jadi kita simpen lagu-lagu kita itu ya di software kita, Iya. software alami, software Iya. Software bawaan. software bawah Season bawaan. bawa lain. Sampai akhirnya mulai merekam lagu merekam lagu pertama di Bandung. Di Bandung. Nah itu apa lagu apa pertama kali yang diciptain? Lagu Bangkit dan Jangan Menyerah. Nah itu bang, yang paling berkesan, bukan berkesan ya? Masih diingat Iya, sekarang ya? sekarang itu lagu itu bang. Iya, lagu itu tuh, waduh, sungguh perjuangan Bukan dia. yang sangat. Oh, Bukan dia. Ya, Kita harus mengapresiasi yang baik. Bayangin aja ya. Taruhlah kita keluar sekolah pada waktu itu udah SMA, terus tekanan-tekanan kan, kamu udah lulus sekolah harusnya kerja gimana apaan, ada orang tua bla bla bla, terus kata saudara-saudara bla 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 ya. Kalau dari orang tua sih kayaknya nggak terlalu menekan banget sih ya, tapi kalau dari saudara-saudara gitu kan. Timbullah tuh inspirasi dari lagu Blink pada waktu itu, kayak gini, terus jadiin satu. Saya bikin itu lirik ya emang berdasarkan kisah nyata saya sih. Jadi biar lebih semangat Iya. menyerah terus. Bangkit dan jangan menyerah. Gitu kan? Iya. Iya. Masih ingat tuh? Jadi lagu itu tuh memang fenomenal ya pada zaman tersebut, memang fenomenal karena memang gairah bermusik anak-anak muda di zaman itu salah satunya itu dibangkitkan dengan lagu itu. Karena saya termasuk orang yang kena karena memang kena sindrom lagu itu dari segi nih ya, salah satu orang yang kalau di jalan kayak rambut hijau mau apa ya. itu nggak ada lagi. Tidak ada lagi pada zamannya, Bray. Kita ngumpulin satu lagu per satu ya, ngumpulin dulu lagu. Berarti pas di Bandung itu rekaman satu lagu atau langsung jadi album EP? Ya satu persatu. Satu persatu. Jadi satu dulu, terus entar kapan lagi. Berarti sekali
tag satu lagu tuh. Iya. Cuman ya pada waktu itu intinya nyicil satu, kita mantap dengan lagu yang nomor 2 ya kita rekam, setelah jadi kita mau rekam yang mana lagi kayak gitu, jadi nggak sekaligus jebret. Kalau lagu Tanpamu itu lagu nomor itu berapa itu? Sama sih istilahnya urutannya ya coy. Iya, itu lagu kedua sih kalau nggak salah. Tanpamu. Ya maksudnya masih berkaitan ya? Masih berkaitan. Ada berkaitan dari liriknya. Nggak jauh-jauh sih, kalau Tanpamu itu kan Bobby yang bikin. Iya, ngebahas soal apa? Ibu bukan? Kalau Tanpamu itu orang tua. Iya ya. Satu orang tua, kedua lingkungan dan juga kawan-kawan. Menyeluruh berarti ya. Intinya sih bukan secara harfiah kita artikan tanpamu apalah arti hidupku, Ya. Nengsi gitu. Ya istilahnya secara tidak langsung kita mengadu siapa yang kuasa, karena tanpa yang kuasa nggak ada aku dong kan gitu. Pesan tersirat lah ya. Itu doang. Cuma ya menyeluruh sih. saya kemas sedemikian rupa supaya bisa ditelan sama anak muda pada saat itu. Nah bang, masih ingat nggak? Tarik lagi nih pas lagi rekaman. Di studio mana? Masih ingat nggak? Masih. Studio apa namanya? Studio Kana. Masih ada nggak sampai sekarang? Kayaknya Masih kan? Kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada. Dan akses ke situ itu gimana? Itu kan Ya, zaman itu kan belum ada media sosial ya. Dan belum ada handphone yang secara Dari mulai. Iya. Atau gimana tuh? Pada waktu itu ada akses dari saudara ya, dari saudara saya. Oh. Kakak sepupu ada yang kuliah di Bandung, kemudian nyaranin kalau punya lagu direkamin aja. Ya. Iseng-iseng, ya pada waktu itu juga iseng-iseng sih awalnya. Iseng-iseng jadi keterusan. Biasanya, iya. Kalau untung isengnya dari segi positif. Coba kalau iseng yang ngisengin anak orang. Bahaya. Iya tuh. Orang sekarang bisa nih kan. Nah waktu itu berapa tuh bang? Bayar pajak itu. Biaya berapa ya? Untuk supaya satu lagu itu layak putar di radio itu minimal 3 shift. 3 shift. Ya, Baru bisa jernih. baru bisa bersih. Oh itu udah mixing. Iya. Gitu ya. Udah layak denger lah pokoknya. Ya dari 4 shift kali aja 300 udah berapa kan? Sip, sekitar 200. Ya singkat cerita pas setelah album kita jadi, terus kita masih banyak celengan lagu ya. Pada waktu itu saya sama Edisional Basis itu ada inisiatif sendiri, jadi kita rekaman sendiri. Mana tuh? Di studio dan di tempat tinggal saya. Jadi yang palsu hanya drum. MIDI. Iya, yang palsu hanya drum. Kemudian untuk bass, gitar, atau ya melodi lah, terus vokal ya asli sama kayak waktu kita rekaman. Cuma bedanya ya alat-alat minimalis. Minimalis lah ya. Tapi yang penting kan jadi dulu. Jadi terus ada yang bisa kita simpan, ada yang bisa kita dengarkan sewaktu-waktu dibutuhkan kan. Oh ini barangnya nih. Nah waktu itu pakai apa tuh? Ya softwarenya. Softwarenya apa dia? Nuendo kan, ada Nuendo. Iya US. pakai itu pakai. yang jelas yang paham banget sih Edisional Basis saya. Oh dia yang operator ya? Iya, dia yang operator. Karena saya kalau untuk masalah software seperti itu praktek ya. Iya, sama. Iya. Nah mulailah langsung ke radio tuh. Ya, setelah rekaman yang pertama pada waktu itu 2005-an masuk radio. Awal masuk radio apa tuh bang? Radio BG ya? Iya,
radio di sini BG. Memang ada juga ya? Ya, ada juga. Ada. Karena dia juga penyiar juga bang waktu itu bang. Mas belum ya? Bukan di BG saya. Tapi udah penyiar belum. Jauh. Di radio itu kan menyediakan sarana buat penyiar. Iya. Iya, Terus juga kenceng lu bang. ada temen kan. Tiap minggu juga ya, malam minggu atau apa ya? Pasti ada di situ 17-an dan lain-lain lah. Di situ emang wadahnya pada waktu itu ya. Nggak tahu ya karena regulasi teknologi yang memaksa. Iya kan punahnya lah. Punah dari sendirinya. Sendirinya. Insya Allah. Sampai akhirnya tersebar lah lagu-lagu semua Iya. 9 lewat radio. Lewat radio. Tapi emang radio yang berkesan Radio. 9 BG. BG. Atau ada salah radio lain? satunya. Salah satunya. Salah satunya radio BG. Itu apa aja sih bang radio bang yang hype ya, maksudnya yang memutarkan lagu-lagu itu? Radio BG, Kaca 10, MGFM, MGFM, Cinde FM, Iya. Itu jadi barang semua tuh ya? Jadi barang Indramayu Indramayu juga ya, Bang? yang masih Indramayu sih. Indramayu ya? Iya tuh, memang maksudnya saya juga kenalnya dari radio juga. Dari radio kan ada Sofian, seangkatan kan sama dia Iya. kan? Itu yang paling ini lagi ada yang main di Kuadananya 2159 tuh bikin event, ada Snoopy, itu band retro juga namanya Snoopy. Itu band mana? Itu bareng sama 2159 Jadi bareng. tahun baru. mulai pertama kali diundang di event apa tuh Bang? Ini pertama kali diundang nih. Pertama kali diundang tuh Acara ini kali ya, gantiin waktu di Cirebon tuh. Cirebon bawah tanah. Cirebon bawah tanah. Cirebon bawah tanah berapa tuh? Kita gantiin Band dari Jatibarang. band dari Jatibarang. Pangsit apa ya? Pangsit Chaos. Kita gantiin Pangsit Chaos. Pada waktu itu Pangsit Chaos tidak berkenan hadir. Pangsit Chaos tuh kuat tak? Iya. Ya. Dan Bang kami- Uwat, awas tuh ya. dan kami yang isi. Iya. Terus di backup sama kita kan. Situ di Cirebon tuh ya. ya Cirebon. Tahun berapa? Lupa. 2000. Iya kasih. 7 ya? Iya 2007. 2007-an. Nah pas pertama kali nih Bang, saya melihat live langsung itu di SMP. Kebetulan saya SMP 1 Bang. Waktu itu 2007 kalau nggak salah ya. Oh. Acara perpisahan. Pensi. Basisnya juga masih sekolah di situ. Ya. Iya. Oh ini tak? Yulis. Basisnya masih sekolah di situ pada Oh waktu itu. cewek. Yulis. Iya cewek bener. Nah pas itu tuh pas pertama kali melihat live langsung ya 2009 bukan dari radio, bukan dari kaset atau apa. Pertama kali lihat live di sana. Oh ini 2009 orang ini. Iya. Ya keren kan waktu itu emang kita juga ngeband juga sih Bang. Dan Iya. kalau yang lagu waktu itu Close Head, Ya. zamannya saya gitu. Iya, lagi booming-boomingnya emang. Heeh. Oke. Itu gimana tuh bisa masuk ke sana? Yang melalui basis. Mulai basin. Orang dalam ya. Udah. Berarti dari dulu udah ada sistem orang dalam lah. Ya, bukan dalam masalah hal pekerjaan aja dia. Iya. Udah baru mendarah daging. 2007 ya. 2007 udah lihat langsung live ya. Berarti 2007 itu udah selesai lah ya satu album itu ya. Berapa lagu lah? Baru ngumpulin ya. Iya, baru masih Itu konteks album tuh tahun berapa sih? 2012 ya? 2011. 2011. Yang hitam putih itu ya ininya ya? Iya, Iya. itu udah di mastering. Waktu kemarin sih masih mixing dulu ya. Iya. Masih mixing. Jadi lagu-lagu tuh dikumpulin di folder gitu. Berarti total semua lagu sampai saat ini itu berapa? Dan album berapa sih? 8. Terus yang belum kerekam, Tadi 5 ya? yang belum kerekam ada 5. Terus yang udah kerekam tapi cuma rekaman mainan lah ibaratnya ya. Iya. Ada 15. Ada 15.
Hanya berarti kalau udah dibikin album berapa album gitu? Ya lebih dari 3. Lebih dari 3. Lebih dari Lebih dari 3. 3. Kalau kita serius langsung ke mastering gitu ya. Tapi masih dalam satu aliran yang sama lah ya. Masih. Agak arah melodi-melodinya ya. Scouting, bling. Dan banyak band-band indie lainnya juga banyak yang jadi referensi bisa disebutin lah ya. Banyak saya banyak. Ya. Nah, dari sekian banyak manggung ya, di event mana atau panggung mana yang sekiranya berkesan banget buat 2159? Kalau yang paling berkesan banget, Semuanya berkesan kan ya? semuanya berkesan. Tapi pasti dong punya ini nih, ger banget gitu loh. Menurut siapa dulu nih? Menurut saya. Mungkin beda versi Ya, ya. beda sih kan. Kesannya nih. Beda kepala. Iya. Kalau menurut saya waktu di Bogor kali ya, itu tuh acara. Di Bogor tuh. Diundang itu di Bogor. Iya, diundang acara Vespa kalau nggak salah ya saya. Iya. Acara Dan Vespa. sebelum ditanya rekomendasi dari siapa? Dari teman juga. Dari teman juga. Teman Vespa. Iya. Gimana ceritanya tuh Bang? Kan di situ kan bintang tamunya kan Stephen almarhum. Reggae. Iya, sama Slang. Iya. Waduh. Urusan sama Slang dong, sepanggung Slang dong. Alhamdulillah ya. Hebat ya. Malah ya enggak apa ya namanya? Ya panggungnya panggung itu, cuman yang siang-siang kan ibaratnya bandnya cek-cek Iya, iya, kayak Pening kan. gitu, memang pening harusnya kan. Cuman kita bercengkrama langsung dengan Slang itu sama kakak. Sama kakak. Kakak ikutan minum sama kita. Iya. Ya pada waktu itu Iya. ya, yang bikin berkesannya satu itu taruhlah kita kan orang-orang yang nggak pernah main di konser Kota besar. ya. Pas main wah bener-bener mantep, Terbayar lah ya. bayar lah sound gitar apa wah, Sebetulnya sih bawa alat semua. sendiri ya. Cuma ketika nyampe situ alat kita ini Bagus kan, main. Jadi Itu pakai alat. pakai alat yang ada di situ. Iya. Alhamdulillah kru-kru di situ tidak memandang sebelah mata Ya. band-band lebih band-band welcome kecil ya. Oh. Jadi lebih welcome. Mereka ada trouble sedikit langsung. dia langsung siap. Ya nggak kayak event di daerah ya. Sorry. Iya, iya. Ya, maksudnya supaya event di daerah ini Bisa mencontoh lah ya. bisa mencontoh Dan profesional lah ya. dan profesional. Ya, profesional. Karena apa? Player adalah raja. Betul. Sepakat sih Bang. Seperti itu. Acara apa tuh Bang tapi ngomong-ngomong? Acara Vespa acara ulang tahun apa itu ya? Acara Vespa Apa ya. nama eventnya? Eventnya lupa. Tahun berapa tuh? 2007. 2007. Masih sekitaran 2007, Bray. 2007. Masa pemasannya berarti di 2007 Iya, 7, 8, 9, 10 ya? 2010 5 tahun sempat lah, vakum. pokoknya 5 tahun. 2010 sempat vakum. Jadi vakum sebentar. versi awalnya di Bogor. Ya, pada waktu itu. Nah, Bobi gimana tuh? Kalau saya di pameran Indramayu yang terakhir 2159 misi itu. Ulang tahun yang ke 487 Tahun 2014. 2014 itu terakhir. Kok bisa berkesan sih, Say? Kenapa? Oh, Nah, kenapa? maksudnya gini, berkesannya itu dalam artian kabupaten kelahiran saya ini selama beberapa tahun itu memberikan ruang untuk 2159 di situ. Iya. 487, 486, 485, 484, 483, 482 itu kita ngisi terus. Selalu tuh. Selalu. 5 tahun. Berkesannya di situ saya, bukan karena hal-hal yang lain. Lebih dihargai lah Lebih ya. dihargai. Lebih ke pensinya ya. Iya. Kenapa bisa masuk ke situ? Temen juga. Ini band teman ya. Teman juga. Band teman. Makanya kalau dari segi apa ya? Kalau dari segi material sih kita udah terlalu gemuk karena terima kasih. Aduh, salah ya. Oh Tapi ya. yang penting bukan masalah terima kasihnya, bukan masalah apanya ya. Tapi disitulah kepuasannya. Ya mungkin
modal kita tuh dari situ Iya, awalnya. dan band-band lain juga pasti begitu juga Pasti, awal-awalnya. Iya. Nggak mungkin langsung sekali undang sekian Juta, sekian ratus juta kan nggak mungkin. Iya. Itu juga pelajaran tuh ya buat rintis nah yang itu juga. buat kalian-kalian yang mau nge-band itu kalian jangan berpikir tentang pendapatan ya. Iya. Apa yang dihasilkan oleh kalian jalan aja gitu ya. Iya. Soalnya ini udah bukti nih, ini udah salah satu pelajaran bahwa mereka dibayar dengan terima kasih bro. Setidaknya di situ di situ juga mereka merasa puas dengan apa yang sudah dihargai ya, bentuk penghargaan Apresiasi. iya diapresiasi saja itu udah satu bentuk kepuasan. Yang penting sih berkarya. Iya, Ya, Iya, awalnya iya. berkarya. Tapi setelah lama-lamanya ya dihargai juga. Iya. Dengan sendirinya itu. Proses alam. Jadi apa kesan? Ternyata 5 tahun manggung itu juga lewat jalur belakang teman kayak Nah tadi kan yang berkesan nih. Nah ini yang paling apa ya? Bisa dibilang paling buruk lah gitu. pernah nggak gagal manggung? Sering, Gagal manggung beneran? sering Itu diundang terus gagal atau gimana? diundang. Gagalnya karena apa? Karena ribut. Pada Oh waktu iya di eventnya. acara malam tahun baru di Cangkingan. Waduh. Banyak sih Baru mungkin Cangkingan. semua band-band juga yang menemui hal yang seperti ini. Iya pasti. Tampil dan keluarin apa itu kayak gimana juga. Iya, ya pas pukul 00 petasan, petasan. Nggak tahunya petasan ini kurang ajar, bukannya ke atas, ke muka orang. Oh. Petasannya padahal yang salah kan? Iya. Ribut, timpuk-timpukan. Dalam hati kita udah prepare, udah tinggal naik, udah dipanggil. Jebret-jebretnya kondisi gak jadi. Banyak. Terus yang paling nggak enak lagi tuh ini boleh disebutin nggak? Maksudnya supaya maksud saya bukan untuk menjelekan tempat tersebut bukan ya. Cuma supaya dimanapun itu ya tolong untuk bisa menghargai apa yang diundang. Iya. Pada waktu itu acara perpisahan di SMP Babakan Ciwaringin. Oh. Cirebon. Cirebon. Santren. Susukan masuk tuh. Oh iya. Susukan masuk. Itu kita baru main berapa lagu ya. Semua alat dimatiin. Karena apa tuh? Itu dari panitia tuh. Iya, dari panitia. Kok bisa gitu? Ya masih kan, gua lupa kali ya. Kalau hal-hal yang menyakitkan itu saya pasti ingat. Apa dia? Lupa saya. Makanya dia lebih baper bang. Oh gitu. Terus apa tuh? Ya pada waktu itu yang bubar acara bubar. Ya oke lah. Waktu itu mepet sama jam sholat ya. Mepet sama asar apa dulu sih? Asar itu. Mepet sama asar. Cuma kan nggak harus seperti itu kan. Ada caranya. Iya, lah ada ya. caranya. Misal kelarin dulu satu lagu jebret, dimatiin juga nggak apa-apa. Tapi panitia ngomong, Mas atau Pak, Break dulu. break dulu ya. Itu kan lebih enak. Itu langsung matiin Nah, aja. langsung matiin aja. Terus bubar. Bubar. Oke lah di situ. Ya yang namanya sholat itu tempat waktu kan lebih bagus, ya enggak? Tapi kan nggak seperti itu kan gitu. Ya itu yang paling Ada tata keramanya lah. yang paling menyakitkan ya. Paling menyakitkan itu. Malah lebih bagus. Saya bukan menyanjung ya. Lebih bagus di Man Indramayu tuh yang Iya. SMA. Oh. Islamic Center. Di tuh. center. Di situ bagusnya kenapa? Emang sih awal kita datang itu kuping nih, Iya. piercing suruh lepas, Oh masuk ke dalam nih. suruh ditutup pakai Hansaplast, Ya. tapi masih tetap boleh main.
masih Iya. tetap boleh Iya. tampil. Karena ada cara untuk Iya. menyampaikannya ya. Iya, Harusnya sebetulnya seperti seperti itulah. itu. Iya. Contohnya atau ibaratnya ya. Iya, iya sih kalau asal main ceplak. Iya. Nggak ada ini. Karena lingkungan sekolah juga ya. Ya di Oh, sekolah Islam kan. Iya. Ya waktu itu vokalis bass pakai Yulis kan ya? Masih. Pakai kerudung. Basis kami pada waktu itu masih cewek. Suruh pakai kerudung. Iya, karena dia nggak berkerudung. Nggak pakai kerudung. Karena situ nggak pakai kerudung. Karena menghormati dan Iya. profesional ya. Profesional. Pakai jilbab, kupingnya ditutup, ya oke nggak apa-apa. Ya udah masuk, mas. Masuknya akhirnya kita main live. Iya. Diizinkan, diberikan ruang dan waktu. Ketatuan dulu. 2007 belum. Oh belum. Oh belum. Blok kan. Masya Allah. Nah, ada sesuatu hal nggak nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang baru mau ngeband atau yang lagi ngeband sekarang? Lupa deh coy. Yang lebih ini. Lebih apa? Lebih muda. Karena apa ya? Susah ya. Semangat buat ngebandnya tuh menggebu-gebu gitu. Sedangkan saya kan baru up sekarang. Ya, Kemarin kan kemana aja gitu. ya kalau Pesannya kasihan lah. buat yang baru ngeband sih, yang penting semangat. Terus jangan ngejiplak karya orang. Kalau emang mau membuahkan hasil ya, kalau mau membuahkan hasil karya maksudnya, jangan menjiplak karya orang. Terus ya yang panjang khususnya. Jadi player band itu yang panjang khususnya dalam artian sabar. Intinya sih sabar. Ya sabar itu menggambarkan segala macam sih. Kalau untuk yang baru ngeband, ya yang udah lama ngeband juga tetap harus sabar kan. Iya. Bener nggak? Betul. Tetap harus sabar. Ya sekarang kita nih ibaratnya udah pengen teriak, udah pengen main musik lagi, tapi waktu dan ruang Tidak. belum bisa, belum Emang sekarang masih ada main band. Secara tahu gitu. Nggak ada Sekarang nggak ada ya. Iya, nggak ada. Mulai dari itu. Sulit Ya. Sekarang nggak ada wadahnya juga kali ya, Bang. Nah, Iya. satu. Dulu kan sering event ini sering nih, Ya. baik itu dari sponsor ataupun pihak independen kan bikin event sering. Sekarang nggak ada sih. Nah, kayaknya ya kalau menurut kacamata saya ini sih sekedar sharing, terus juga sekedar ide dari orang gaptek seperti saya. Sekarang kan ya dulu kan ada wadahnya kan radio. Iya, Iya. radio. Karena adanya regulasi media yang ada, mungkin bisa memanfaatkan dari media tersebut. Iya. Ibarat ya contohnya kita nge-jam di studio ya, Gigs lah ya. Gigs lah ya. biarpun nggak ada yang nonton di situ, tapi yang nonton kan ntar. Iya. Mungkin dari situ. Ya setidaknya berubahnya zaman itu bukan berarti kita berhenti. Bukan loh. berarti berhenti. Iya, tapi kita harus mengikuti perubahan zaman Iya. tersebut. Tapi tetap kita harus berkarya. Mau tidak mau sih. Iya, harus. nggak bisa ditolak ya itu ya. Ya, daripada kalian joget-joget TikTok untuk Nah, itu. Oh, enggak. Anda ngapain joget TikTok? Tapi ngomong keluarin single baru loh, Bang. Oh iya. Ya, kemarin. Iya. Kemarin sama si basis kan. Ini basisnya tetap apa player? Atau sampai menua ini Iya, gimana bisa. aja? Gimana? Nah, ini perlu ada pembahasan coy. Iya. Terbuka aja lah. Kalau menurut saya sih, saya lebih seret sama basis yang sekarang. Siapa tuh sebutin aja, Bang? Namanya Andri Pekong. Oh, berarti menurut lo berarti udah Iya. fix Udah, 3 cukup. ya. Mana tuh kemana nggak bisa datang? Dia lagi dinas Dinas. jaga air. Oh. Penjaga pintu gerbang. Jaga air. Di mana tuh? Rentang. Rentang. Oh. Proyek. Tapi orang Indramayu juga kan Iya. dia.
emang dia basicnya bagus sih, bisa itu, bisa improv sendiri. Iya, bisa ngikutin lah, walaupun dia kelahiran dia yang paling muda ya. Oh, di muda. 2149 itu dia yang paling muda, biarpun dia kelahiran 95, tapi seumuran sama bisa ngikutin kenakalan kita. Oh iya, itu sih yang penting. Nakalan dalam artian positif lah. ya betul. yang salah arti. Nakalan boleh nakal tapi yang positif. Nah, ngomong dari rilis belum dong? Udah dirilis di mana kah? Belum, baru masih disimpan. baru wacana lah. Baru iseng-iseng aja. Ada rencana buat Tapi nanti udah dengerin. belum. Oh, belum. Iya. Belum. Yang mau aja dengerin di mana? Ya baru wacana aja dia, yang kemungkinan nanti lah kalau kita udah Iya. baru. Tapi dalam waktu dekat sudah Insya mulai Allah, aktif iya. lagi nih 21. Insya Allah, mudah-mudahan. Harus dong ya. Harus. Ya, salah satu band yang bikin, termasuk saya kan dulu ngeband ya karena ada ini nih jadi patokan, maksudnya ada band dari barang yang bisa gede, itu sih yang memotivasi saya akhirnya. Oh ya, gue juga harus bisa kayak dia. Iya. Dan salah satu band itu ya 2159. Iya. Sebagai ini sih ya. Ini Semangat. di Uyuk. Di Uyuk aja. Iya. Ya lama juga ya. Kali-kali pakai bahasa. Terakhir main band 2015 ya. 16. 16. Tapi pernah ada cekcok enggak? Sok dia kan duaan terus kan nggak mungkin Ya, nggak ada. ya ada. Biasanya persoalan apa tuh? Dan bikin band vakum enggak gitu? Enggak, sebenarnya enggak. Cuman yang sering bikin cekcok itu sebenarnya saya. Iya. Sebenarnya saya. Kenapa? Karena pertama kali kita bawa lagu cover itu lagunya Samson. Oh iya, itu paling jago. Semua yang Iya. tertulis ya kan? Itu awalnya dia nggak mau. Karena kalau bucin-bucinan bang ya. Iya. Karena nggak mau dia. Belum nyanyi monon. Pokoknya yang sering bikin cekcok itu sebenarnya sih saya. Iya. Satu dari hal itu. Kedua juga ya dari hal-hal itu juga. Karena referensi lagu saya yang untuk cover tuh cenderung ke lagu-lagu pop seperti itu ya. Terus kemudian yang terakhir, bukan terakhir, masih di 2011-an itu lagu Tak Rela. Sebenarnya lagu Tak Rela kan lagu pop ya, makanan anak-anak muda. Cuma saya tahu lagu Tak Rela itu dari Orkes Jawa Timur, makanya dia nggak mau pada waktu itu. Wol, lagunya Tak Rela nih Wol. Wah, kamu dengerin lagu kayak begitu. Iya. Udah, kita bikin aja. Enggak. Akhirnya lama-lama mau. Iya. Maunya apa sih ya? Terpaksa, Pak? Enggak sih, nggak terpaksa juga. Ngikutin alur lah. Kalau kita ngikutin kepala saya mungkin wah nggak cocok nih. Nantinya. Kita kan itu kan bareng-bareng sama orang banyak. Jadi ya udahlah, nggak jadi masalah. Oke. Akhirnya dibawain lah. Bawain Iya. lah. Direkam juga bang. Direkam. Kemudian kalau cover yang satu ini, Yang religi ada ya? yang religi ada, Ada bang. lagu Tarling juga ada kita cover, Pemuda Idaman tuh. Benar. Itu juga beberapa kali kita bawain ya. Pertama pernah kita bawa itu di Unwir, terus di pameran Indramayu, terus di Unswagati, Pemuda Idaman itu. Kembangan ya sampai ke Jakarta itu tuh lagu Di Jawa. Jakarta Barat. Waduh. Jakarta Barat kita bawain. Karena konsepnya itu membawa bendera kebudayaannya masing-masing sih. Iya, Oh. kearifan lokal. Kearifan lokal. Tuh tahu nggak? Ya nggak? Kalian tuh tahu nggak tuh? Nggak ada tuh. Ya lagu Pemuda Idaman kan Iya. itu sampai di puter di Jakarta. Jakarta. Nah, ini yang kita bawain live. Iya. Kita bawain live. Dan ya lagu Pemuda Idaman juga termasuk udah direkam. Udah kami rekam udah. Cuma masih ada di dalam.
Polder masih Belum. polder. Itu melalui izin enggak? Itu melalui izin ada izin atau apanya? Belum, kan belum dipasarkan. Iya, dipasarkan. Iya. Baru dibawakan, Iya. dipasarkan. Tidak dikomersialkan. Tidak, Iya. karena tidak dikomersialkan. Terkecuali ya gimana mau izin dan gimana mau dikomersialkan ya ibaratnya ya. Kebanyakan salaman lulu. Iya. Pes. Salaman anggur, salaman bir. Ya, gimana mau Tapi komersial? kalau menurut saya kesan main band itu banyak temen sih ya. Iya. Nah, kalau soal nominal harga mungkin Gampang. belakangan, Usaha gampang lah. Yang penting kan banyak teman, banyak kenalan, Iya. banyak link apa kan gitu. Ntar juga dengan sendirinya pasti kita bisa orang bisa ngargain segini. Dan memang salah satu tujuan band pun itu sih ya, membangun relasi. Ya, Iya. pertama itu. Iya. Jadi jangan beranggapan main band tuh, kita band nih. Iya. Ekspektasinya jangan terlalu iya. ke situ ya. Di situ lihatnya dia udah lagi up, tapi lagi di bawah gimana? Iya. Tahu. Siapa yang Sama tahu? kayak kita. Ya jangankan musisi ya, banyak pensiunan yang tadinya mengabdi sama negara juga kan sekarang tidak diperhatikan sama negara. Iya. Apalagi Siapa lagi yang bakal memperhatikan kita kalau bukan Iya. kita sendiri? Kita sendiri. Ya bukannya gimana lah. Kita bahas jauh sampai ke negara nih. Iya. Ini mau bikin klan ah. Nah, misalkan ada event lagi nih bang, Iya. ada event lagi nih. 2159 mau turut andil membantu apa enggak? Oh boleh, bagus. Kalau saya Tapi masih sistem salaman loh ya. Ya nggak apa-apa, santai. nggak apa-apa. Gak apa-apa, karena kita sudah istilahnya udah mempunyai penghasilan masing-masing. Iya. Ya lebih bagus lagi salamannya di kelenteng. Karena masih Saya tahu apa hobi itu emang benar-benar mahal kalau menurut saya, nggak ada harganya. Iya, benar. Kalau hobi, Iya, tidak dipatok lah ya. beda dengan Iya. pekerjaan. Iya. Beda dengan pekerjaan kan istilahnya dinilai dengan tenaga apa. Kalau hobi kan syukur-syukur hobi sama pekerjaan jadi satu kan. Betul. Ada yang lain. Tapi memang harus dibangun juga ya, maksudnya mengedukasi juga harus dibangun juga untuk yang buat event tuh memang harus dipikirin juga tuh kayak gitunya. Iya. Bahwasanya memang dia berkarya itu bukan ya mengeluarkan banyak pikiran, Ya ide tenaga, dan waktu. gagasan pun ada nilainya sih sebenarnya Iya. menurut saya. Apapun itu. Malah lebih banyak tekornya sih kalau menurut saya, lebih banyak tekornya. Tapi terbayar lah maksudnya. Ya terbayar gitu, terbayar puas. Ya anak-anak zaman itu pun tahu dan mengenal 2159 akhirnya kan terbayar karena nama. Namanya tercipta saat itu. Ya kalau ada yang bikin acara sih ayo kita bareng-bareng saling melengkapi satu sama lain. Ini punya apa, ini punya apa, ini punya apa. Jadi satu bikin kita buka wadah buat Iya. anak-anak. Saling bekerja sama lah ya. Ya. Sekarang mah udah waktunya Jangan kita menyalahkan lah, jangan mau menganggap dirinya jual enggak. Iya. Jangan Jadi membuat macet gitu. Di ya tersambungin ya. Nggak ada senioritas. Nggak ada. Itu yang penting itu sih bang. Nggak ada. Nggak ada senioritas. Ayo bareng-bareng. Lu punya keahlian apa? Lu punya keahlian apa? Lu punya keahlian nah, jadi satu. Ya. Dan mana nih enaknya nih? Tuh. Malah saya sih lebih condong ke arah situ. Jadi lebih untuk bangun lagi gitu. Ayo diapin lagi. Kayak sekarang di Jatibarang kan sudah ada gedung yang di Blok Udang tuh. Oh iya ada ya. Kita bisa Bisa gunakan fasilitas tersebut. Terus sekarang juga ada RTH, ruang terbuka hijau. Iya. Bila dibandingkan dulu kan anak-anak sepeda BMX nyari di mana nih medannya, Iya. susahnya minta ampun Susah. loh pada waktu itu tuh. Kasihan kadang kalau saya punya usaha sendiri apa, saya modalin beneran buat anak-anak sepeda. Kalau kitanya mau ada ambisi buat ngebangun Jatibarang lebih produktif lagi, ayo banget. Sedang dipikirkan. Sedang dipikirkan. Oh, Iya, karena apa ya channel YouTube kita sih udah ada. Udah ada. Lupa password. Lupa password. Faktor usia. Iya. Tuh. Udah ada. Jadi nolak gitu ya. Iya, udah 40
hampir 50 video dan isinya video live. dan klip. Belum ada obrolan lah seperti itu. Pemuda berhenti berangan-angan, saatnya bergerak walaupun kecil lah. Betul, Iya, betul. bukan hal kecil aja dulu tuh. Yang kecil aja, kecil. Salaman itu maksudnya. Jangan udah gede, yang kecil, dari yang kecil dulu ya. Kita undang teman-teman kita dulu gitu. Ya. Ya, semoga kayak movement ini juga kayak Your Move Ya. juga salah satu sarana ya. Ya, Dijadikan salah satu sarana dan memang kita juga sangat mengapresiasi 2159 tuh memang the best lah. Jadi jangan cuma untuk bertanya gitu. Ayo. Iya. Kalau Iya. nggak usah malu-malu. Selagi itu kegiatannya positif kan. Ya itulah kenapa alasan memilih 2159 yang saya undang ya, karena itu salah satu band yang teringat dan terkesan buat saya ya 2159 jadi barang. Dan buktinya sampai sekarang siap untuk ya kan siap bangun lagi. Ya. Nggak jadi masalah sih dari masalah finansial sih gampang lah. Kita kembangkan dulu daerah kita gitu. Ya. Setidaknya hal yang positif gitu. Syukur-syukur bisa harum kan, bisa barang ada Itu yang Ya, bisa seperti dulu lagi lah. Ya, gironya. karena sekarang lebih enak-enakan loh media-media kan kayak Facebook, kayak Instagram. Bila dibandingkan dulu radio cuma radio doang kan. Iya. satu platform nggak ada lagi ya. Iya. Kalau dulu kan cuma radio doang kan banyak enak-enakan. Tempat sekarang jadi barang udah ada. Zaman dulu kan untuk ngedengerin lagu aja repot ya, harus pinjem kaset lah, punya tape. Waktu dulu Kirim main band itu MP3-nya. susahnya minta Sekarang ampun udah loh gampang. nyari gigs tuh, nyari gigs sampai ke Indramayu, nyari gigs akustik lah. Karena kekuatannya dari mulut ke mulut ya dulu mah. Iya. Iya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Malah bisa jalan padahal. Iya. Ya, justru bisa jalan. Lebih enak zaman sekarang kalau menurut saya. Iya. Karena orang tuh Berarti ada krisis apa nih ya? miskomunikasi sebenarnya sih kalau Iya. menurut saya, miskomunikasi. Jadi orang untuk mau bertanya itu dia malu. Ayo kalau menurut saya itu buat maju gitu. Iya. Karena wadah-wadah sekarang sudah ada semua. Ya kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Kalau masalah buat mencari keuntungan sih ya terserah itu mau Iya, di luar. saya itu bisnis yang penting kan menjaga silaturahmi, bisa ketemu teman-teman. Orang-orang pada berpikiran keras.